2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di mana proyek kami ini mengenai running LED menggunakan Atmega 8535. Bisa di next. Nah, di sini ada anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, itu Abrafala Pramanta. Dan yang kedua ada Alfa Rizky, dan yang terakhir ada Maulana Ibrahim. Nah, di situ terdapat job list dari masing-masing anggota kelompok. Oke, selanjutnya saya akan sedikit menjabarkan mengenai running LED, yaitu proyek yang akan kami jalankan. Rangkaian lampu LED berjalan merupakan rangkaian yang akan menghasilkan nyala LED yang disusun sedemikian rupa secara bergantian. Dalam rangkaian ini, dioda LED yang digunakan adalah sebanyak 4 buah dioda LED. Disebut LED berjalan karena pergantian nyala LED ini seakan-akan seperti berjalan. Itu merupakan deskripsi singkat mengenai running LED. Selanjutnya. Oke, kita akan masuk ke pengertian dari Atmega-nya sendiri. Sebelumnya, Atmega merupakan anggota dari microcontroller AVR yang memiliki arsitektur 8 bit, di mana semua instruksi dikemas dalam kode 16 bit dan sebagian besar instruksi dieksekusi dalam satu siklus clock atau dikenal dengan teknologi RISC atau Reduced Instruction Set Computing. Nah, untuk Atmega yang kami gunakan merupakan Atmega 8535 yang merupakan salah satu microcontroller 8 bit buatan Atmel untuk keluaran AVR yang diproduksi secara massal pada tahun 2006. Karena merupakan keluarga VR, maka Atmega 8535 ini juga menggunakan arsitektur RISC yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, Atmega 8535 ini memiliki ruang pengalamatan memori data dan memori program yang terpisah. Memori data terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 3 buah register umum, 64 buah register input atau output, dan 512 byte SRAM internal. Lalu ada beberapa pin pada Atmega, yaitu yang pertama ada VCC input atau sumber tegangan positif, dan yang kedua ground, yang ketiga port A. Port ini berfungsi sebagai input analog dari ADC atau analog to digital converter, dan port ini juga berfungsi sebagai port input output dua arah jika ADC tidak digunakan. Yang kedua ada port B, berfungsi sebagai port input output dua arah. Lalu port C berfungsi sebagai port input dua arah juga. Dan fungsi lain port ini nanti ada di penjelasannya juga. Lalu port D berfungsi sebagai input output dua arah. Ada port PD0 dan PD1 juga berfungsi sebagai RXD dan TXD yang dipergunakan untuk komunikasi serial. Lalu ada pin reset, ada pin XTAL1 yaitu input ke amplifier inverting isolator dan input ke circuit clock internal. Ada pin XTAL2 sebagai output dari amplifier inverting oscillator. Ada AVCC untuk tegangan input port A dan ADC, dan yang terakhir ada AREF atau tegangan referensi untuk ADC. Boleh dilanjut. Nah, untuk komponennya sendiri yang kami gunakan ada 5 buah komponen. Yang pertama ada rangkaian Atmega 835. Yang kedua ada USB AC yang berfungsi untuk menghubungkan Atmega dengan komputer yang nantinya akan memasukkan program. Yang ketiga ada LED, 4 buah LED. Yang keempat ada beberapa kabel jumper juga untuk menghubungkan beberapa komponen. Dan yang terakhir ada breadboard untuk memudahkan pembuatan rangkaian. Dan selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan coding atau pengkodingan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke tahap pengkodingan atau membuat program yang akan dikirimkan ke modul Atmega. Di sini kita akan menggunakan aplikasi aplikasi CodeVision. Ya, selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi CodeVision AVR. Ya,
selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi CodeVision AVR. CodeVision AVR ini kita gunakan untuk mengcoding ataupun memprogram bahasa Atmega 8535 yang mana akan kita kirimkan nanti untuk pemrogramannya. Nah, di sini untuk pemrograman di CodeVision AVR ini kita perlu menambahkan include mega 8535.h dan delay.h yang mana ini dipergunakan agar bisa mengcall ataupun memanggil dari keperluan mega 8535 serta delay yang dipergunakan. Nah, di sini untuk port yang kita gunakan yakni port A sebanyak port A1 sampai port 7. Nah, ke bawah lagi. Nah, di sini untuk pengcodingannya sendiri kami memakai delay di mana port A melakukan delay 1 detik, habis itu 2 detik, 100, 1000, setelah 10.000 dan begitu pun selanjutnya. Nah, untuk pengcodingan di CodeVision AVR ini kita bisa cross check. Nah, untuk informasi di sini yang kita lihat yakni no error sebanyak 885 line, tidak ada error, no warning. Berarti codingan ini sudah siap untuk kita kirim ke Atmega. Nah, untuk pengirimannya sendiri berhubung kita menggunakan USB ASP yang mana nantinya akan dikirimkan ke dalam Atmega, kita perlu aplikasi tambahan yakni kita menggunakan Proc ISP. Proc ISP ini apa? Proc ISP ini berguna untuk kita mengirimkan data melalui USB ISP yang kita gunakan untuk dihubungkan ke dalam Atmega 8535. Nah, di sini dapat kita lihat di sini sudah merah dan hijau yang mana berarti sudah terhubung antara ISP dan ISP dengan Atmega 8535. Nah, selanjutnya setelah codingan tadi harusnya kita lihat di project lalu kita compile, dan compile ini akan berbentuk file hex yang mana file hex tersebutlah yang akan kita gunakan untuk mengirim ke Atmega 8535 yang sudah kita hubungkan. Setelah kita sudah menentukan file dan Atmeganya, kita tinggal auto run aja. Nah, di sini udah process to be wishing it, thank you. Nah, berarti si aplikasi ini sudah mengirimkan lewat USB ISP ke dalam Atmega dan sudah di-save di Atmega. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai Atmega ataupun CodeVision AVR, pengcodingan Atmega kelompok kami buat. Selanjutnya untuk wiring akan diteruskan oleh teman saya Alfa Rizky. Ya, selanjutnya kita masuk ke tahap wiring ya, dimana di sini kelompok kami itu membuat pemasangan lampu LED yang ada jarak di breadboard, dimana kita memasang beberapa lampu LED dan ada juga kabel jumper yang kita pasang di deretan lampu, setiap lampu yang tersambung ke sebuah Atmega dari pin 1 sampai pin 7. Nah, terus kita ada satu kabel jumper kita masukin ke ground dan kita masukin di kabel breadboard yang ini negatif. Nah, dari sini kita sambungkan kabel USB ASP-nya ke Atmega 8535. Selanjutnya kita jalankan dan nanti di mana lampu akan menyala setiap detik bergantian. Nah, kenapa di sini saya megang kabel jumper? Karena di sini kita tidak memakai male to male. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.